Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, mari merenungkan Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan 7, Kamis malam 1 September 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan rahmat-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pembacaan kami, terangi hidup kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Demi Kristus. Amin. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini awal dari bumi terbentuk, namun kemudian belum ada hal-hal seperti tumbuhan yang bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Jadi dari sini ketika Tuhan menciptakan bumi, maka ada bagian yang Tuhan kosongkan. Ada bagian yang memang diuntukkan bagi manusia. Karena manusia yang menjadi pengelola bumi. Sehingga perlu ada manusia yang mewakili Allah pencipta untuk merawat bumi, menumbuhkan bumi sehingga menjadi baik. Karena tanpa kehadiran manusia, maka bumi tidak dapat dikelola seperti yang Allah kehendaki. Itu mengapa Allah menciptakan manusia untuk menjadi image bearer, ya, menjadi pembawa sifat Allah sekaligus mewakili Allah pencipta untuk merawat bumi. Ini kehendak Tuhan bagi manusia. Dan kita melihat di bagian ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan, makhluk hidup yang lain selain manusia, maka Tuhan berfirman. Berfirman artinya Tuhan berbicara. Berbicara itu bisa dari dekat, bisa dari jauh. Kan hanya berbicara gitu. Jadi ketika Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, maka jadi. Saya maksud hanya berbicara, bukan firman Tuhan itu sepele. Kan firman Tuhan itu besar dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi itu bisa dilakukan dari dekat, bisa dilakukan dari jauh berbicara itu. Tetapi ketika Tuhan membentuk manusia dengan detail-detailnya, maka Tuhan bukan sekedar berbicara, tetapi dikatakan Tuhan membentuk, menghembuskan. Ketika seseorang membentuk dan menghembuskan, jaraknya adalah dekat, tidak bisa jauh. Dan membentuk di sini seperti tukang periuk yang membentuk dari tanah liat. Berarti menggunakan tangannya sendiri. Menghembuskan berarti dari mulut ke mulut, dari mulut ke hidung. Menghembuskan nafas hidup. Dan dari bentukan tangan dan dari hembusan nafas Allah inilah manusia menjadi makhluk hidup. Tidak seperti tumbuhan dan hewan yang kemudian Tuhan berfirman, manusia Tuhan membentuk dan menghembuskan. Ada hal yang lebih dekat, ada hal yang lebih pribadi yang Allah taruh di dalam manusia, lebih dari sekedar firman-Nya yang Dia bicarakan dengan sangat powerful itu. Ini menunjukkan
bahwa memang manusia, secara detail kita melihat di sini, bahwa manusia adalah makhluk yang tertinggi, makhluk yang istimewa, karena Tuhan menciptakannya berbeda dari seluruh alam semesta lainnya. Karena seluruh alam semesta dimulai dari jadilah terang, maka terang itu jadi, sampai hendaklah bumi mengeluarkan, ya kan, tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hewan-hewan. Tuhan memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkannya. Hendaklah burung-burung berterbangan, ya kan? Semuanya Tuhan mengatakan hendaklah, hendaklah, hendaklah. Firman Tuhan menjadikan burung yang tidak ada menjadi ada, pohon yang tidak ada menjadi ada. Tapi manusia Tuhan membentuk dan menghembuskan nafas. Itu kenapa ketika tumbuhan dan hewan mati, ya mati saja, hilang. Tetapi ketika manusia meninggal dunia, dikatakan tubuh kembali ke tanah karena Tuhan membentuk dari tanah. Tetapi roh atau nefesh atau nafas itu kembali kepada penciptanya. Kenapa? Karena roh itu berasal dari hembusan nafas yang maha kuasa. Itu kenapa Anda dan saya, kita bukan makhluk yang sementara seperti yang dikatakan beberapa orang, bahwa ya sudah manusia hidup cuma sementara, ya kan, setelah itu mati dan sudah tidak ada lagi, hilang lenyap. Itu logika untuk hewan dan tumbuhan. Manusia hidupnya tidak sementara, meskipun tentu saja kita hidup sementara di bumi. Tetapi manusia tidak hidup sementara. Manusia itu makhluk yang kekal. Bahkan Salomo, orang yang paling bijaksana, itu mengatakan Allah menaruh, Allah membuat, Allah meletakkan kekekalan itu di dalam hati mereka. Jadi ada kekekalan, ada sesuatu yang lebih dari sekedar umur kita di bumi. Ada sesuatu yang jauh lebih panjang dari apa yang kita lihat dengan mata telanjang kita. Karena memang dari semula roh itu dihembuskan dari Allah yang Maha Kuasa. Dan karena Allah itu kekal, demikian pula nafas hidup yang dihembuskan Allah ke dalam hidup manusia. Memang nafas itu bisa putus, kita bilang putuslah nafasnya atau putuslah nyawanya. Tapi putus dalam arti putus dari tubuhnya. Dan kemudian rohnya itu akan kembali kepada penciptanya. Demikian kita adalah makhluk yang kekal. Sehingga dalam perenungan ini mari kita mengingat kembali bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini itu bergema sampai ke kekekalan, karena kita adalah makhluk yang kekal. Itu kenapa ketika seekor anjing yang mati dan katakanlah Brigadir J yang mati, itu dua yang berbeda. Karena ketika anjing mati ditembak atau kucing mati ditembak, paling orang hanya sekedar kamu kenapa begitu, 1-2 minggu dan berlalu. Tetapi ketika Brigadir J, seorang manusia ciptaan Allah yang ada nafas Allah dihembuskan padanya, mati ditembak, sampai hari ini kita masih mempermasalahkannya. Karena apa? Kucing bisa saja kita tuntut keadilan, tetapi manusia berbeda. Keadilan untuk manusia jauh lebih kuat tuntutannya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang kekal, sangat berharga. Dan keadilan ini bukan sekedar keadilan di bumi, tetapi Tuhan akan menuntutnya nanti ketika penghakiman terakhir. Demikian kita dalam perenungan ini, mari kita melihat bahwa setiap hal yang kita lakukan itu bergema sampai ke kekekalan. Jadi konsekuensi yang kita lakukan, entah perbuatan buruk atau perbuatan baik, karena kita ini makhluk yang kekal, maka punya konsekuensi yang kekal. Sehingga karena demikian, marilah kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang Allah kehendaki, yang memuliakan Tuhan, karena ini akan bergema sampai kepada kekekalan. Itu kenapa salah satu hak istimewa dari orang-orang yang telah dilahirkan kembali, ya orang-orang Kristen, adalah kita berpotensi dapat memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Karena kemuliaan Allah yang kita gaungkan ini akan sampai kepada kekekalan,
artinya kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang kekal. Demikian marilah dengan pengertian Kejadian 2 ini, mari kita mengingat bahwa saya adalah makhluk yang kekal, sehingga saya akan menjaga hidup saya, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, kehendak Tuhan untuk memuliakan Tuhan, karena semua hal yang baik ini akan bergema sampai kepada kekekalan, sehingga Allah akan dimuliakan melalui hidup saya untuk selama-lamanya. Demikian perenungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan Kejadian 2 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi makhluk yang kekal di bumi, untuk hidup walaupun hidup di bumi sementara, tapi kami makhluk yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan segala hal yang baik bagi kemuliaan-Mu, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.